pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuk, bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai, dan juga ibumu, ya, wa ma kanat ummuki bagian, itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami. Padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa asyarat ilai, hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku, siapa dia? Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, Zalika Isa bin Maryam. Aku selalu diberkati Isa alaihi salam. Dia sudah di langit, hari ini masih diberkati alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk.
Iya, kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya, seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, inni Abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyan, mensucikan ibunya dari tuduhan, dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah, ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 nomor Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Udahlah, malas gua bacanya. Berbahagialah yang engkau Nenek nah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bang Indo, Mbak Juma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya. Iya, Masya Allah. Ya itu penutupnya, baru selesai. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, Al-Ahzab mungkin. Iya. Kata apa itu? Kata Nabi Isa sesudah Ya Allah ya Karim. Iya. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya. Wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil. Itu. Betul, untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap, terima kasih. Izin abangku seniorku Bang Andi, Bang Suma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah. Pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris Spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan
untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang. Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut, ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25, di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Daeng. Alfi kembalikan. Ada yang mau alap katanya mau di bawah. Saya turun Bang Andi ya. Jangan, udah itu ada yang naik tuh. Siapa ini? Juku. Assalamualaikum. Dibuka mic-nya, Bang. Halo. Bang, kalau nggak ngomong saya turunin, Bang. Cukup. 1, 2, 3 saya panggil, Bang. Siapa tahu naik meripot doang. Halo. Nggak ngomong ya. Soalnya wasnya lagi dalam perjalanan. Yang sering dipakai juga misionaris itu, dan waspadalah. Masya Allah, ilmu kajian pada kesempatan kali ini ya sangat bermanfaat buat kita semua, termasuk saya pribadi. Gitu kira-kira, teman-teman. Teman-teman pada kesempatan kali ini teredukasi atau terprovokasi? Jawab dong. Teredukasi apa terprovokasi pada kesempatan kali ini? Teredukasi, Paman. Pastinya teredukasi. Pasti itu. Tapi yang di sebelah para murtadin bukan teredukasi. Masya Allah. Semoga mereka terinspirasi ya Bang Andi. Ya betul. Kembali ke fitrah lah. Mereka mau mendirikan gereja murtadin. Pada malam Natal mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ih, nggak pede banget baca Bible di dalam gereja ya. Kali-kali dong para murtadin tuh belajar Yunani. Belajar membaca Yunaninya gitu loh. Iya, ya. Ngomong auti destin I aionios zon ina ginoskosin, coba dong. Nah, Didaskalos kurios, bukan Didaskalos theos, ya nggak? Betul. Nah. Jadi belajarlah kaum murtadin supaya kau paham bahwa bahasa Indonesia yang kau pakai itu tidak seperti itu original teksnya. Tapi saya belum pernah tuh ya, orang buka komal, baca original teks mengajari jemaat-jemaatnya di bawah. Panggil naik bertanya, kayak tadi lah ya. Buka ayat suci Al-Quran, tanya jawab kita. Ya, ada juga pendeta buka komal, baca dulu Yunaninya, baru jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, iya nak, kalau kurios itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Oh, gampang itu nak. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Tuhannya itu bukan huruf besar semua, nak. Tapi huruf besar itu T-nya saja. Atau bisa juga huruf kecil semua. Atau bisa juga menjadi Tuhan huruf besar semua. Tergantung konteksnya katanya gitu kan. Datang lagi jemaatnya nanya, Pak Pendeta, kalau Theos apa Pak Pendeta? Bingung gimana caranya menjawabnya ya. Kira-kira pendeta menjawab apa? Kalau jemaatnya nanya, kalau Pak Pendeta, kalau Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kira-kira jawabnya apa, Pi?
Jangan banyak bertanya, imani saja. Ya enggak juga sih. Ya deh, ALLAH, Allah. Allah. Gitu kata dia. Gak datang pendeta Yakobus Sulistyo. Tuhan huruf besar semua. Tuhan T-nya saja huruf besar. Tuhan huruf kecil semua. Allah huruf besar semua. Allah A-nya saja huruf besar. Sekarang Allah itu huruf kecil semua udah nggak ada. Udah diganti ilah-ilah lain kan gitu ya. Udah diganti ya. TB baru ya. Udah nggak ada Di TB Allah-Allah. juga nggak ada Allah-Allah lain udah nggak ada. Sambut tamu Pi. Halo Bang Hendrik, selamat pagi. Bang Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi ini turun wabarakatuh. Maaf, diturunkan saya cara bicara. Kenapa? Oh, Kenapa? Saya mau sendiri tapi kok di request. Nggak apa-apa Bang, udah nggak ada kita diskusi kok. Salam salim Bang. Tenang aja Bang, salam salim. Oh gini aja. Maaf ini kebetulan ada Bang Alpi juga ini kebetulan tadi ngebahas